Sejak akhir Desember 2025, jalan-jalan di Iran kembali dipenuhi amarah. Nilai mata uang jatuh, harga melonjak, dan harapan rakyat kian menipis. Namun kali ini, protes tak lagi sekadar soal ekonomi. Seruan penggulingan rezim menggema dari Teheran hingga kota-kota kecil. Peluru tajam, penangkapan massal dan bentrokan tak menghentikan langkah massa. Mahasiswa, pedagang dan warga biasa turun ke jalan, meneriakan satu pesan: perubahan tak bisa ditunda. Iran memasuki babak baru pergolakan, dan dunia menyaksikan dengan tegang. Gelombang protes berskala besar terus mengguncang Iran sejak akhir Desember 2025, menyebar ke berbagai kota besar maupun kecil di seluruh negeri. Aksi-aksi ini dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi yang ditandai dengan anjloknya nilai mata uang nasional, melonjaknya harga kebutuhan pokok, serta munculnya krisis keuangan baru di negara yang telah berada di bawah sanksi internasional selama lebih dari 4 dekade. Namun seiring berjalannya waktu, tuntutan massa tidak lagi terbatas pada persoalan ekonomi. Seruan politik yang lebih radikal semakin nyaring terdengar, termasuk tuntutan untuk menggulingkan sistem pemerintahan yang berkuasa dan mundurnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Menurut laporan berbagai media oposisi dan internasional, demonstrasi kali ini menunjukkan dinamika baru yang belum pernah terlihat secara luas dalam 5 dekade terakhir. Di sejumlah ruang publik dan tembok-tembok kota, mulai muncul slogan yang secara terbuka mendukung kembalinya monarki Pahlawi, sebuah fenomena yang menandai pergeseran signifikan dalam wacana protes di Iran. Bagi banyak pengamat, kemunculan slogan-slogan tersebut mencerminkan tingkat kekecewaan yang semakin dalam terhadap struktur kekuasaan yang ada, sekaligus pencarian alternatif simbolik terhadap masa depan politik negara tersebut. Aksi protes ini disebut-sebut sebagai yang terbesar sejak gelombang demonstrasi pada 2022 yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, seorang perempuan berusia 22 tahun yang ditahan oleh polisi moral karena dianggap mengenakan hijab secara tidak pantas. Saat itu protes meluas ke seluruh negeri dan berujung pada tindakan keras aparat keamanan. Data dari Organisasi Pemantau Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hingga pertengahan September 2023 saja, sedikitnya 551 orang tewas dalam rangkaian protes yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Luka kolektif dari periode itu masih terasa kuat dan menjadi latar emosional bagi gelombang demonstrasi terbaru. Laporan lapangan menunjukkan bahwa aparat keamanan Iran menerapkan pendekatan yang berbeda-beda tergantung wilayah. Di kota-kota besar, pasukan keamanan cenderung bertindak lebih hati-hati dengan pengawasan ketat dan penangkapan selektif. Sebaliknya, di kota-kota kecil dan daerah pinggiran, tindakan represif dilaporkan jauh lebih keras. Di sejumlah lokasi, demonstrasi berubah menjadi bentrokan terbuka antara warga dan aparat. Media oposisi melaporkan bahwa di kota-kota seperti Nurabad di Provinsi Lorestan dan Hamadan di wilayah barat Iran, pasukan keamanan negara menggunakan peluru tajam untuk membubarkan massa. Informasi mengenai korban jiwa dan luka-luka terus bermunculan, meski angka pastinya sulit diverifikasi secara independen. Televisi pemerintah Iran mengkonfirmasi penangkapan sejumlah individu yang dituduh terlibat dalam aksi kekerasan, termasuk pembuatan molotov dan senjata rakitan. Otoritas menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Namun di sisi lain, kelompok-kelompok oposisi dan aktivis HAM menilai tuduhan itu sering digunakan untuk membenarkan penangkapan massal dan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran yang sebagian besar tidak bersenjata. Meski tekanan keamanan meningkat, tanda-tanda perlawanan sipil tetap bermunculan. Di Teheran, slogan-slogan oposisi terus muncul di dinding-dinding kota, sementara para pedagang di ibu kota menyerukan aksi protes bersama. Dalam sebuah pernyataan yang beredar luas, kelompok pedagang menyebut rencana aksi mereka sebagai bagian dari Gerakan Nasional untuk Kebebasan, Keadilan, dan Martabat. Mereka mengajak masyarakat untuk terus melakukan aksi bersama hingga tuntutan mereka tercapai, sebuah seruan yang menandai keterlibatan sektor ekonomi tradisional dalam gerakan protes, sesuatu yang secara historis memiliki bobot politik besar di Iran. Para analis mencatat bahwa protes yang dipicu oleh faktor ekonomi cenderung lebih sering terjadi di Iran dibandingkan protes yang berakar pada isu sosial budaya. Namun gelombang terbaru ini memperlihatkan percampuran yang kuat antara keduanya. Kenaikan harga, pengangguran, dan melemahnya daya beli bertemu dengan kemarahan yang terpendam akibat pembatasan kebebasan, represi politik, dan kekerasan negara di masa lalu. Kombinasi ini menciptakan suasana yang lebih mudah meledak dan sulit diredam.
Suara generasi muda menjadi salah satu elemen paling menonjol dalam protes kali ini. Seorang mahasiswa ilmu komputer berusia 19 tahun dari Teheran yang berbicara secara anonim kepada media Inggris menggambarkan perubahan psikologis yang terjadi di kalangan anak muda. Ia mengatakan bahwa banyak orang kini berpikir jika mereka tetap menjadi korban kekerasan meski tidak turun ke jalan, maka tidak ada lagi alasan untuk menunggu momen yang tepat untuk melawan. Pernyataan ini mencerminkan rasa putus asa sekaligus keberanian baru yang tumbuh di tengah tekanan. Kesaksian serupa datang dari seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang turut serta dalam aksi protes. Ia menceritakan bagaimana polisi berpakaian sipil dan anggota Basij, kelompok paramiliter sukarelawan yang setia pada rezim, menyerbu asrama mahasiswa pada malam tahun baru. Menurutnya, para petugas menginterogasi dan memukuli mahasiswa, berusaha mengetahui siapa yang dianggap sebagai penggerak utama demonstrasi. Setelah peristiwa tersebut, banyak kegiatan perkuliahan dipindahkan ke sistem online, sebuah langkah yang dipandang sebagian mahasiswa sebagai upaya membatasi konsolidasi dan mobilisasi di kampus. Mahasiswa tersebut menyatakan bahwa partisipasi dalam protes memang beresiko besar terhadap masa depan pendidikan dan karir mereka. Namun ia menambahkan bahwa di bawah sistem yang ada saat ini, mereka merasa tidak memiliki masa depan sama sekali. Pandangan ini yang diungkapkan dengan permintaan anonimitas menggambarkan dilema generasi muda Iran yang terjepit antara ketakutan akan represi dan keinginan untuk perubahan mendasar. Di dunia maya, berbagai kanal dan jaringan mahasiswa terus menyebarkan dokumentasi aksi. Sebuah kanal Telegram yang dikelola oleh kelompok mahasiswa mempublikasikan video yang memperlihatkan mahasiswa menyerukan slogan "Matilah Sang Diktator", sebuah ungkapan yang secara langsung menantang otoritas tertinggi negara. Slogan serupa dilaporkan terdengar tidak hanya di Teheran, namun juga di berbagai provinsi lain seperti Alborz, Bakhtiari, dan Shiraz. Laporan dari kelompok oposisi menyebutkan bahwa seruan "Matilah Khamenei" semakin sering terdengar dalam aksi-aksi malam hari dan demonstrasi spontan. Hingga kini protes belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Setiap upaya penindakan justru tampak memunculkan bentuk perlawanan baru baik di jalanan, kampus, pasar, maupun ruang digital. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan tekanan politik yang terus meningkat, Iran kembali berada di persimpangan yang menentukan dengan masyarakatnya terbelah antara ketakutan dan harapan akan perubahan yang telah lama dinantikan.